Resiko gagal bayar atau tidak mampu bayar di 3 pinjol legal. Ya, ini ada yang bertanya sama saya dan pertanyaan itu diulang-ulang terus. Mungkin dia mengalami telat bayar di 3 aplikasi itu, di Kredit Pintar, Rupiah Cepat, EasyCash. Ya, 3 pinjol legal resmi terdaftar di OJK. Apa risiko yang akan kita dapatkan kalau tidak mampu bayar di sini? Dan kalau seandainya galbay, tingkat yang paling besar yang akan didapatkan apa? Apakah kita akan dipidana? Apakah akan diproses ke jalur hukum? Apakah ada DC yang datang ke rumah? Atau apakah akan melakukan penyitaan aset? Begitulah bunyi pertanyaan yang dilontarkan kepada saya oleh salah satu subscriber atau follower saya di Instagram, yang mana mungkin dia sudah kehabisan cara berpikir, mungkin udah mentok solusi dan mereka sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Oke, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya, seperti biasa boleh disupport dan didukung dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau untuk resiko gagal bayar ya di Kredit Pintar, Rupiah Cepat, dan EasyCash. Mungkin berbicara dengan Kredit Pintar dulu kita ya. Soal Kredit Pintar, siapa yang tidak tahu dengan pinjol yang satu ini ya, salah satu pinjol besar, pinjol legal, pinjol resmi. Bahkan pinjol ini sangat familiar kalau saya rasa. Pinjol ini memasuki ranking 10 besar peminjam terbanyak ada di Indonesia. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar? Hal yang paling pertama akan Anda dapatkan sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2024, nama Anda akan masuk dalam skor kredit bermasalah. Ya, karena OJK menyampaikan bahkan itu berlaku dari akhir Juli 2025. Kedepannya semua pinjol wajib menjadi pelapor SLIK. Kalau semua pinjol sudah menjadi pelapor SLIK, apalagi sekelas Kredit Pintar adalah pinjol resmi, pinjol yang terdaftar, kemungkinan besar nama Anda akan masuk SLIK kalau Anda gagal bayar atau menyatakan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Ini resiko yang tidak bisa dihindarkan. Dan habis itu saya juga ingat sekitaran tahun 2020 lalu. Ya, 2020 lalu, waktu itu saya membantu satu orang teman saya yang mana dia sedang bermasalah dengan home credit waktu itu ya. Bermasalah dengan home credit, namanya masuk dalam BI checking dan namanya itu munculnya di BTPN. Ya, di BTPN munculnya gitu. Padahal dia mengambil kredit handphone melalui home credit dan dia lancar. Karena ada perjanjian waktu itu dengan home credit, kalau pinjamannya lancar cukup dibayar 11 kali, kalau tidak lancar harus dibayar 12 kali. Alhasil teman ini lancar dan 11 kali. Tapi begitu dia meminjam di bank lain atau di bank konvensional, malah nama dia tercatat di BTPN. Ya, karena dia tidak mampu bayar, dianggap belum menyelesaikan perkara home credit. Saya bantuin mendatangi BTPN dan terkejutnya saya waktu itu teman-teman, ternyata ya BI checking dari Kredit Pintar juga bisa masuk ke BTPN juga. Itu tahun 2020 teman-teman semuanya ya, dan kawan itu sudah selesai sih dengan home credit. Dan itu sebagai informasi aja, ternyata ada kerjasama antara Kredit Pintar dan BTPN ya. Kita balik ke topiknya tadi. Jadi kalau resiko yang tidak bisa dihindarkan adalah skor kredit bermasalah. Habis itu teman-teman pasti bertanya juga, sekelas Kredit Pintar apakah akan memproses kita ke jalur hukum? Sampai detik ini saya 7 tahun mengedukasi ya, 7 tahun saya memberikan sedikit solusi untuk teman-teman yang mengalami ketidakmampuan dan ketidaksanggupan yang berurusan langsung dengan pinjaman online. Belum ada orang yang diproses hukum ya, pidana, perdata, karena ketidakmampuan dalam membayar Kredit Pintar. Ya, itu harus teman-teman hilangkan pola-pola pikir yang seperti itu. Apakah Kredit Pintar akan melakukan penarikan aset? Ya, ini sama juga teman-teman. Nggak nyambung juga. Karena ini pinjol ini ranahnya kredit tanpa anggunan.
Jadi kita mengajukan kredit tanpa ada jaminan apapun gitu loh. Jadi ya memang arahnya nama kita akan masuk ke skor kredit bermasalah. Tapi yang saya tangkap selama ini, sesuai dengan informasi yang beredar juga, kebanyakan kalau orang sudah bermasalah dengan kredit pintar, penagihan dari debt collector yang sangat barbar. Itu memang banyak disampaikan orang-orang, selalu orang-orang berdalih ini debt collector kredit pintar, ini debt collector kredit pintar, walaupun di beberapa yang dikirimkan saya tidak melihat nama secara spesifik dari kredit pintarnya. Ya, tapi biasanya resikonya selain dari slick, Anda akan ditagih secara terus-menerus dan Anda akan dihadapkan dengan debt collector yang sangat barbar dalam menagih hutang. Ya, dan habis itu lagi di beberapa wilayah di Jabotabek, ingat beberapa wilayah di Jabotabek seringkali kredit pintar ini menurunkan pihak ketiga mereka. Tapi teman-teman nggak usah terlalu khawatir tentang pihak ketiga. Teman-teman masih bisa bertanya soal IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau pihak ketiga ini tidak mampu menunjukkan 3 hal ini, Anda tidak perlu berkomunikasi dengan mereka. Ya, itulah resiko kalau kita telat bayar, tidak mampu bayar, atau tidak sanggup bayar di kredit pintar. Habis itu rupiah cepat. Rupiah cepat terkenal dengan sangat ganas ya dalam versi penagihannya. Penagihannya sangat luar biasa. Hampir sama sih sebenarnya dengan penagihan kredit pintar tadi. Tapi kelicikan pinjol-pinjol ini, setiap kali dia melakukan penagihan itu tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ya, kelicikan dari hal ini dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Tapi kalau untuk debt collector datang ke rumah, saya nggak begitu mendengar, teman-teman semuanya, saya nggak begitu mendengar ada laporan dari orang sekitar bahwasannya dia dikunjungi oleh pihak ketiga yang mewakili dari perusahaan rupiah cepat. Tapi kalau dari penagihan saya sering mendengar. Ya, berarti penagihan yang cukup luar biasa dan cukup menguras energi pemikiran juga. Kalau untuk dia memproses Anda ke jalur hukum, bahasa yang dilontarkan oleh debt collectornya sering. Kalau Anda bermain dengan perusahaan kami, kita akan tuntut Anda dengan hukum yang berlaku. Itu sering kita dengar. Tapi hal-hal itu hanya diucapkan melalui WhatsApp saja. Faktanya tidak ada. Ya, 7 tahun juga saya mengedukasi di sini. Saya belum menemukan rupiah cepat membawa nasabah ke ranah hukum, baik perdata maupun pidana. Oke teman-teman, dan kemungkinan besar kedepannya nama Anda pun akan tercatat dalam skor kredit bermasalah karena rupiah cepat adalah pinjol legal dan pinjol resmi. Oke, habis itu EasyCash. Nah, ini siapa yang tidak kenal dengan EasyCash? Selain menawarkan iklan yang luar biasa dengan limit yang sangat besar, EasyCash juga salah satu pinjol pengunduh paling terbanyak di data tahun 2023. Bahkan totalnya sampai 200 juta lebih pengunduh untuk aplikasi EasyCash. Ya. EasyCash apakah dia akan memproses kita ke jalur hukum, Bang? Belum saya dengar juga. Sampai detik ini saya belum mendengar EasyCash memproses manusia si debetur ke jalur hukum karena ketidakmampuan dalam membayar hutang, baik mau diproses secara perdata ataupun pidana. Jadi saya rasa teman-teman semuanya di 3 pinjol tadi, tentang pertanyaan teman-teman soal apakah kita akan diproses ke jalur hukum, apakah kita akan dipidana, apakah kita akan diperdata, mungkin rasa saya pertanyaan itu dibuang aja teman-teman. Ya, biar pemikiran Anda bisa plong gitu, biar pemikiran Anda bisa damai lagi ya. Kalau untuk resiko sudah dipastikan, kredit pintar, rupiah cepat, EasyCash sudah pasti resikonya nama Anda akan masuk ke slick. Karena 3 pinjol ini masuk di dalam daftar resmi OJK ya. Sementara OJK mewajibkan pinjol menjadi pelapor slick. Ya, kemungkinan buat kedepannya nama Anda akan tercatat di slick. Apakah itu call 1, call 2, dan call 3? Ya, kita tergantung OJK-nya nanti seperti apa penilaiannya dan seperti apa laporan yang dimasukkan oleh aplikasi-aplikasi yang mengingat si debeturnya yang gagal bayar atau tidak mampu bayar tadi. Ya, kalau untuk debt collectornya ya di wilayah Jabotabek mungkin saya pernah mendengar ada yang dikunjungi. Tapi di luar dari Jabotabek saya tidak mendengar lagi.
Ya, saya tidak mendengar lagi ada dikunjungi oleh debt collector EasyCash. Oke. Terlepas dari hal itu sebenarnya teman-teman, ini balik dari kesimpulannya kita. Terlepas mau ada risiko tidak ada risiko, ini sebenarnya nggak jadi problem penting teman-teman. Karena yang paling terpenting adalah ketidakmampuan kita tadi. Ya, mau risikonya seberat apapun, kalau memang kita sudah tidak mampu, kita mau bayar pakai apa? Ya. Mau tidak ada risikonya, ya. Kalau kita mampu, saya rasa Anda orang baik semuanya. Pasti Anda ingin menyelesaikan hutang-hutang ini. Tapi ini kita bermasalah dengan ketidakmampuan dan dengan ketidaksanggupan. Saya rasa sudahilah pemikiran-pemikiran yang gak jelas. Sudahilah pemikiran-pemikiran yang gak pasti teman-teman. Yang mana itu menghantui Anda, mencelakai Anda untuk jangka panjang. Alangkah baiknya hari ini tinggalkan dulu 3 aplikasi ini. Kalau memang menyatakan tidak mampu, fokuslah dulu bekerja dan berusaha. Nanti kalau uang Anda sudah ada, negosiasilah, tunjukkanlah itikat baik Anda, negosiasi sesuai pokoknya. Anda negosiasi. Mana tahu dari pinjol-pinjol ini nanti ada program untuk pembayaran pokok. Tapi yang paling terpenting sebelum negosiasi pokok, fokuskan, kumpulkan dulu uang pokoknya tadi. Jangan dinego dulu baru cari uang, itu salah teman-teman. Tapi cari uang dulu baru dinegosiasi. Ya, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan sesingkat video ini bisa membantu teman-teman semuanya, terutama yang masih ketakutan, yang masih kecemasan, supaya jangan membuat drama yang terlalu panjang. Jangan membuat drama yang merugikan diri Anda. Ya, yang penting fokuslah berusaha, fokuslah bekerja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.